Sumber Rezeki itu bengkel las. Jadi kita menerima pesanan las-las besi, seperti las besi hollow, pagar, kanopi, pokoknya keadaan konstruksi lah gitu. Las-lasan namanya besi. Gitu. Berdiri sih awal yang mendiriin itu bapak saya dari tahun 2005 lah gitu. Saya nerusin sih 5 tahun kebelakang saya. Modal paling kita dulu tuh 10 juta cukup. Tuh 10 juta. Paling dulu kan masih nyewa tempat kan dia per tahun dia. Yang alat ya habis 5 juta. Dulu kan masih 5 juta, masih murah kan. Sekarang udah punya sendiri gitu. Kan awalnya dari sales. Dulu kan sales mainnya. Sales kita nawarin gitu. Nah, setelah punya langganan baru buka sendiri. Sales, bapak saya itu sales. Kalau awalnya sales dia, jadi bukan tukang. Sales nawarin. Kan dari situ dapat langganan kan, mulai sendiri ya, baru buka. Biasanya rata-rata sih yang punya rumah ownernya kadang kontraktor gitu kan, datang ke si ada yang telepon atau datang ke workshop langsung di sini gitu. Rata-rata sama kayak pagar, kanopi kayak gitu aja, tangga besi ya buat rumah-rumah kayak tralis gitu lah, sama rata-rata sama sih. Kalau untuk konstruksi jarang, pasti kan itu biasanya partai besar tuh, kayaknya udah PT-PT gede gitu. Kita kan bengkelas kecil-kecilan lah gitu, masih UMKM sih. Biasanya sih kemarin juga ada 5 rumah lah itu, 5 rumah atau 5 rumah lah. 5 owner lah gitu kan rumah-rumah. Dan ya kadang nggak ada sama sekali, biasa lah itu, fluktuasi lah gitu. Kendala di bahan doang sih, kita nyari-nyari gitu lamanya gitu, nyari bahan. Karena kan yang request yang punya rumah tuh kadang aneh-aneh pak, pengen sesuai dengan itu kita cari bahannya kan. Kayak gini nih, besi wire begini, dia pengennya dimodifikasi kan, kita modifikasi gitu kan lama. Terus kayak model-model kayak gini nih pak nih, kayak gini kan kita harus cari lagi custom kan. Ini kalau di toko kan nggak ada nih stok begini kayak gini, berarti aneh-aneh lah, custom lah gitu, custom kan kadang punya rumah kan aneh-aneh begitulah, custom. Jadi nggak ada yang ready stock di toko gitu pak. Sekarang kita mau ngapain nih mas? Ini mau nyambungin holo. Hah? Holo, besi holo. Holo? Iya, besi holo 4x6. Nah, ini caranya gimana mas? Caranya gini. Ya, mula-mula hidupin dulu powernya. Nah, udah hidup power, atur ininya, volumenya. Volume listrik. Oke, volume listrik. Volume listrik itu kalau untuk holo ya maksimal di 50. Oke. Di 50. Jadi masing-masing besi ini tuh beda. Beda. Oke. Beda. Makin tebal, makin naik. Makin tebal, oke. Makin naik volumenya. Ya. Gitu. Nah, tempelin masanya di sini. Ini bang, kenapa harus ada ini bang? Maksudnya? Intip untuk aliran listrik. Oke. Ya. Terus ya pasin ya. Ininya. Jangan lupa pakai kacamata. Oke. Nah, ratain. Coba di sini dulu. Nah, udah ada.
terusin dilas. Nah, kayak gini hasilnya. Iya. Ini tapi emang SOP-nya harus pakai kacamata ya Mas? Harus. Soalnya saya nggak pakai kacamata nih agak. Kalau nggak pakai ini, ya ininya kan matanya perih nanti malam. Iya. Iya, kayak ada pasirnya gitulah pokoknya. Oke. Itu ya harus sih pakai kacamata. Udah. Nah, coba giliran saya Mas. Boleh, Nih, ntar, balik aja. ntar kita bedain nih. Iya. Yang punya Mas sama yang punya saya gitu ya. Boleh. Mas kan dari posisinya dari situ ya. Nah, Berarti ini ngadepnya. Nah, saya dari atas ke bawah ya. iya dari sini nih. Iya dari sini kan. Iya dari sini. Terus aja gitu. Gini ya. Iya. Coba. Kacamata. Boleh. Ini Pinjam agak Mas ya. udah agak itu buram mata itunya kacamata. Iya, tadi saya nggak pakai kacamata. Ini Mas dipecat. Enggak, dipegang aja. Dipegang aja. Iya. Nah, Ini saya cobain dulu ya. coba ke sini dulu. Tuh. Nah, baru di sini yang pojokan baru ngambil ke tengah. Saya rasa cukup sih Mas. Iya, Maksudnya ini memang butuh keahlian keahlian sendiri Mas ya. sama rajin belajar juga. Oke. Iya. Biasanya Mas apa yang dipelajarin dulu Mas? Biar ini saya tarik dulu ya Mas. Nah, ini kan kelihatan banget nih. Hmm. Ini kan punyanya Mas nih. Ini kan punya abangnya. Ini punya abangnya. Ini punya saya yang pemula gitu. Ya. Beda banget Mas ya. Apa Mas yang perlu dipelajari apa Mas kalau untuk kelas dulu Mas? Kalau awal-awal pengalaman saya ya dulu, saya emang nggak langsung praktek. Jadi awalnya lihat aja dulu. Jadi kayak main tangannya kayak gimana diliatin dulu, terus diliatin. Nah kadang kalau udah ngelas dia, saya ini kan kayak gini. Nah dilihat hasilnya sama saya kayak gini. Jadi cobalah dipraktekin. Awal-awalnya sih ngelas-ngelas knalpot, motor kayak gitu kan. Jadi nggak langsung bisa ngelas kayak gini. Awal-awalnya ngelas-ngelas dikit-dikit. Ya selesai kerja belajar gitu kan. Bawanya kayak Mas tadi sama kayak gitu. Ya karena biasa sih, karena sering. Iya. Pastinya lebih sering, lebih biasa. Ya hasilnya lebih bagus juga. Gitu. Mas, kalau pas lagi pengerjaan ngelas Mas, Ya. itu Mas pernah ada kecelakaan nggak? Pokoknya apa kena tangan atau gimana gitu? Kalau lagi ngelas, kecelakaan paling kena percikan apinya. Kemana? Ke badan, ke mata? Kalau ke mata enggak sih, paling ke tangan kayak gitu ya. Kayak kemarin nih, ini nih, dia kan dari atas ngelas, nempel di sini. Gitu. Kalau dari las paling dari percikan ya, lupa megang, habis ngelas pegang, panas melepuh gitu. Oke. Gitu.
gitu. Kalau dari Ya udah Mas. kalau gitu Mas, thank you Mas ya. Ya, sama-sama. Oke. Paling mahal. Ayo udah beginian. Udah ini aja. Oh, berarti Iya, Elite Iron dia. Jadi plat dia custom. Jadi kita harus custom dulu. Kita gambar di laptop gitu kan. Kita kirim lalu kita custom laser dia. Modelnya kan beda-beda. Ini doang sih paling sulit mah. Karena kita harus bikin sendiri gitu kan, nggak ada yang ready di toko gitu kan. Kita bikin sendiri modelnya sesuai dengan yang owner mau kan gitu. Itu yang susah sih. Harganya juga lebih mahal tuh. Paling mahal satu order paling mahal pernah saya 100 satu rumah 100 juta. Paling murah ya ada 2 juta pernah. Kayak bikin pintu doang kan murah itu gitu. Pagar doang kan murah, nggak nyampe puluhan lah gitu. Kalau sekarang sih biasanya ya 70-an tuh. Itu kalau kalau biasa nggak terlalu rapat ordernya. Kalau bulan kemarin sih alhamdulillah udah nyampe 100 lebih. 100 juta lebih. Karena nggak ada. Ya tergantung itu proyeknya aja. Karena satu rumah kan cuma proyek berapa. Ada kadang cuma 2 juta, 3 itu kan macem-macem. Kita workshop kita alamatnya Jalan Sibogo Wetan, RT 2 RW 3. Di posisinya di Kecamatan Kelapa 2, Kelurahan Kelapa 2. Patokannya ini aja, Masjid Jamiah Taqwa. Ya, yang ke arah tembus ke jalan ada Gading di tikungan terakhir. Ya.